Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan setelah 2 hari kemarin, 3 hari deh kita absen. Sebelum kita awali kuliah pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan lebih bisa paham ya, mendapat pemahaman. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Sehat, Kang? Ya, segar. Wah, just. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita ketemu lagi. Berapa hari itu ya? 3 ya? 3 hari. Sabtu, Minggu, Senin. Gitu ya. Itu semuanya di dalam perjalanan. Ya kan? Touring. Sabtu ini perjalanan ziarah Surabaya. Minggu paginya perjalanan ke Buduan dari Bondowoso. Kemudian Senin kemarin perjalanan ke Semarang. Jadi semua kena waktu TBP ini kena perjalanan semua ini. Kena waktu perjalanan. Kayaknya harus pakai helikopter ini ya, biar enggak ini. Biar cepat gitu ya, nggak ngertiin TBP. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut kepada kemarin kita ketemu ya satu paragraf yang bagus bahwa spiritualitas itu adalah perkara eksplorasi untuk mentransendensikan segala macam konsep-konsep mental, segala macam konsep yang dibuat oleh pikiran. Itulah spiritualitas. Segala macam. Oke, kita lihat lagi ya. Ini yang paling bagus. Teman-teman silakan dicatat ya. Belajar nulis algoritma. Kelangsungan hidup ego mengandalkan kekalahan kebenaran karena ego bergantung kepada kesetiaan terhadap kesalahan. Makanya dalam spiritual itu dia tidak setuju dengan bahwa ego itu berdaulat pada dirinya sendiri. Ego ketergantungan pada menjadi benar secara moral, misalnya politik. Jadi tujuan umum ego itu benar secara moral. Artinya itu, kalau bahasa Jawanya ini ya, benar secara moral ini artinya, ada yang tahu nggak bahasa Jawanya? Akeh tunggale. Kebenaran moral itu kebenaran orang banyak. Akeh tunggale. Kata ego itu. Jadi pakai prinsip akeh tunggale ini, jadi kemudian Mas Camim itu menjadi bumerang bagi yang lain. Kenapa? Mas Camim aja masih miskin. Akeh tunggale. Jadi akhirnya ya tambah kuat egonya karena melihat Mas Camim yang belum tercerahkan. Ya. Jadi ini penting ya. Jadi ini ada, kita kemudian kalau tidak tercerahkan itu menanggung dosa kolektif. Karena diri kita menjadi contoh buruk. Akeh tunggale. Bahaya itu ya. Jadi dengan demikian itu gimana? Banyak temannya yang belum ikut MTLOC, percepatan. Ayo dijadiin contoh akhirnya, dosa kolektif tanggung. Makanya beruntung dipuji sama Tuhan itu orang-orang yang menjadi pionir terhadap perubahan. Ya, menjadi pionir. Dulu itu di PC itu nggak ada belajar ke kantor. Satu pionirnya, Budini, datang sendiri selama hampir setahun.
Setelah dia selesai, datang semuanya. Pionir dia. Habis Budi ini datang siapa tuh ya? Yang lain-lain gitu. Ya dia pionir pertama. Awalnya nggak ada tradisi belajar di kantor itu. Belajar di hotel. Setelah itu, setelah ada satu orang aja. Itu dia dapat amal jariah dari langkah ininya itu. Jadi dengan demikian, itulah inti dari imbalan kebenaran moral. Moral itu maksudnya disetujui orang banyak. Disetujui orang banyak. Agama, wahyu itu tidak bergantung kepada orang banyak. Makanya biasanya wahyu itu sifatnya konfrontatif dengan orang banyak. Konfrontatif dengan orang banyak. Jadi wahyu itu menantang semuanya, ya. Hanya wahyu itu yang boleh bilang gitu. Jadi Anda bisa menjadi benar tanpa menjadi benar secara moral. Artinya tanpa disetujui oleh orang banyak. Dan Anda dapat menjadi benar secara moral tanpa menjadi benar. Benar secara moral itu artinya, kita bedain ya. Ini guilty feeling itu kan sebenarnya kita terjebak dalam kebenaran moral ini. Apa artinya kebenaran moral? Apa artinya kebenaran moral? Kebenaran moral artinya Tuhan tidak hadir pada diri saya. Artinya itu, Tuhan tidak hadir pada diri saya. Ada isu yang menarik ini sekarang ini, lagi viral. Cara berpikirnya siapa itu? De Lestari. Dia tidak mau beragama melalui calo. Itu udah pencarian Tuhan. Saya tidak mau. Tuhan harus hadir melalui diri saya. Tuhan yang hadir melalui diri, itu namanya zikir. Tuhan yang meliputi diri saya, itu namanya zikir. Jadi kita diliputi oleh kehadiran Tuhan, itu berzikir itu menyadari itu. Kalau menyadari itu, ya untuk apa kebenaran moral? Kan pada akhirnya Tuhan yang meliputi diri kita. Itu menarik gitu. Saya lagi ngikutin perkembangannya apa ya, kesadaran spiritualnya De Lestari gitu. Dia tidak pernah mau. Kenapa aku harus melalui kesepakatan orang lain untuk beriman? Oh, itu benar. Silakan mencari itu. La ikraha fiddin, ya kan? Nah, silakan cari. Nah, masalahnya itu komunitas-komunitas agama itu justru mengembangkan kebenaran moral, artinya mengembangkan ideologi. Ideologi itu bukan iman. Memang betul iman itu bisa diabstraksi menjadi ideologi. Tapi ideologi itu belum tentu bukan iman. Iman itu bisa diabstraksi menjadi ideologi. Tapi abstraksi atau ideologi itu bukan iman. Itu yang gagal itu kita sadari ya. Kita mengira abstraksi atas iman itu disebut iman. Enggak. Enggak. Yang menyamakan antara iman dan ideologi, dia kena penyakit mental. Namanya itu penyakit pirolisis. Ada istilah dalam psikologi, pirolisis. Dia mengira ideologi itu sama dengan iman.
Maka kemudian kita merasa mengajarkan iman lewat filsafat. Anak UIN kan begitu banyak ya. UIN, teman-teman saya tentunya di UIN, bukan seluruh UIN. Saya melihat ada kecenderungan itu. Iman itu ya mempelajari iman lewat filsafat, mana ada? Enggak. Nah, kita juga termasuk dalam perguruan-perguruan keislaman itu ada kecenderungan mulai mengajarkan iman lewat ideologi. Itu nanti bisa kena pirolisis. Penyakit. Jadi ideologi itu adalah deduksi dari iman. Sementara iman itu induksi gitu ya. Itu jangan sampai disamain antara induksi dan deduksi. Wah, itu udah siap diskusi lah itu. Kalau bagaimana menyamakan proses induksi dengan proses deduksi? Bagaimana kemudian iman itu direduksi menjadi ideologi? Nggak bisa. Itu namanya filsafat, ilmu kalam. Ya kan? Jadi ideologi itu harus disintesis kembali dia. Tidak cukup hanya dianalisis. Harus disintesis kembali, diinternalisasi kembali. Harus namanya disintesis. Karena ideologi itu adalah hasil analisis dari proses sintesis. Makanya berbeda itu. Ada psikologi, psikosintesis, ada psikoanalisis. Yang menyamakan keduanya kena penyakit pirolisis. Pokoknya ada sisisnya lah pokoknya itu. Nanti terakhir jadi ISIS. Nah, jadi ISIS. Nanti terakhir jadi ISIS. Masyarakat hampir semuanya lah. Jadi itu punya akar kejiwaan itu. Orang kemudian tuh ulama itu ya ulama aslinya. Kemudian kita bagi ulama itu kiai dan ilmuwan. Ini pirolisis sudah. Enggak, ulama itu enggak boleh dan dia semuanya meliputi ini gitu ya. Sekarang kan dibedain kiai dan ilmuwan. Nah, itu kena penyakit pirolisis ya. Alim yang bukan ulama, alim, orang alim itu kan sekarang ada dua tuh. Ada alim agama, ada alim ilmu alam. Kena pirolisis pembagian semacam. Namanya alim itu ya semuanya. Nggak boleh direduksi. Kebudayaan kita mengalami pirolisis sebagai hasil konflik dari masa lampau antara spiritual dan material. Dan itu kerjaannya para filsuf. Demokritus dengan siapa yang ini ya? Demokritus itu kan yang akar dari materialis. Plato ya, atau Sokrates. Plato kan. Ya Plato itu ini spiritual. Nah, makanya ada cinta platonis gitu-gitu. Berpisah mereka. Keduanya mengalami pirolisis. Akhirnya menjadi mazhab besar di dalam pemikiran. Ada pemikiran material yang dimenangkan, yang menginduk kepada Demokritus, ada pemikiran spiritual yang menginduk kepada Platonis. Ide-ide ya. Harusnya keduanya gitu. Kita terbiasa mengembangkan ideologi gitu ya. Tidak memperhatikan proses sintesis sampai tuntas. Proses sintesis sampai tuntas itu namanya akhirnya menemukan iman, ilallah. Berakar di situ dia. Harus dia mengakar pada Allah. Kalau belum sampai di situ sintesisnya, berarti belum tuntas-tuntaskan lagi. Sampai ketemu akar yang abadi yaitu ilallah.
Itu baru benar. Itu disebut dengan kebenaran. Karena ya ilallah itu. Kebenaran itu cuma satu, ilallah itu. Tidak ada kebenaran moral, tidak ada kebenaran filsafat. Itu relatif semua. Tidak ada kebenaran tanpa berakar pada ilallah. Sudah selesai itu. Udah. Sintesis. Oke ya. Ini yang penting. Tapi kadang-kadang itu kita ya memang begitu sih ya. Tidak ada spirit untuk sintesis. Lemah. Spiritnya itu hanya untuk praktikal. Menjalankan algoritma. Itu udah mentalitas yang bikin LOC bangsa kita itu 78,4. Artinya apa? Tidak punya kemampuan mental. Gitu. Nulis aja udah nggak bisa. Gitu. Menulis. Karena menulis itu membutuhkan kerja mental. Ya kan? Menulis itu kan membutuhkan kerja mental. Menulis. Antara isi hati kita itu kan kerja mental keluar dari rutinitas sosial. Makanya betul itu kata siapa? Dr. Yu Hasan. Membaca itu bukan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu seks, makan, tidur. Membaca itu kebutuhannya itu kebutuhan superhuman itu. Jadi jangan dibilang jadikan membaca sebagai kebutuhan, nggak bisa. Itu kemewahan itu membaca itu. Kalau di Islam itu sholat itu kemewahan, bukan kebutuhan manusia itu. Kebutuhan manusia itu ya makan, tidur, seks. Selebihnya itu kemewahan. Jadi ego itu nggak mau hidup mewah, maunya sengsara aja. Nggak mau percepatan evolusi kesadaran, maunya yang rata-rata. Emang begitu kebutuhan ego itu. Dia nggak mau kemewahan. Kayak kalau Nabi itu sholat itu kemewahan. Mau mewah nggak? Mau sholat. Aku mau biasa-biasa. Ya sudah, mau biasa-biasa. Tapi kita mau menganggap itu kebutuhan. Ya gimana sih? Bukan kebutuhan, kemewahan dia. Kalau kebutuhan itu orang pasti selalu pingin itu kan? Enggak. Akhirnya biar dianggap kebutuhan dibikinkan rasa bersalah lah. Akhirnya hancur kemewahan jadi barang sampah. Itu salah edukasi. Barang mewah kok dibikin rasa bersalah. Barang mewah itu ya hanya yang punya selera. Kan kita nggak merasa bersalah kalau nggak bisa pakai private jet, wong itu kemewahan. Tapi loro ya. Hanya yang sadar itu, asemi dia mewah loh, aku enggak. Padahal Tuhannya sama Allah. Ya kan? Ya akhirnya aku mau mewah juga, ya laksanakan seperti itu. Nah, kita terbiasa menurunkan yang mewah ini menjadi kebutuhan dengan cara rasa bersalah, rasa takut. Rusak sudah itu. Rusak. Akhirnya itu tidak ada bedanya lagi antara yang mewah dengan yang primer. Zikir itu kemewahan, bukan kebutuhan. Kebutuhan orang mewah lah kalau mau dibilang, nggak apa-apa. Itu kan orang bukannya ditakuti, bukannya dirasa besar, tapi di-challenge gitu kan. Oh mewah nggak kamu? Ya kan? Ini kalau lihat dia susah, ya memang begitu nature-nya. Karena apa? Karena kurang mewah aja hidupmu. Jadi gimana mewah? Ya zikir lah. Oh gitu ya. Itu beda psikologisnya gitu. Ini mah zikir ditakut-takuti, enggak menarik sama sekali. Enggak menarik, bikin sakit. Kalau kemewahan itu manusia itu selalu tertarik, tertantang oleh kemewahan. Dasarnya psikologisnya begitu gitu. Maka ini membutuhkan membutuhkan kesadaran baru bahwa hal-hal yang baik di agama itulah kemewahan.
yang tidak mampu dijangkau oleh semua orang. Tapi bisa dan gratis prosesnya gitu. Artinya membutuhkan willingness, membutuhkan ilmu untuk sampai ke sana. Itulah perjuangan kan begitu. Orang kemudian tidak putus asa dengan jalan itu. Gitu. Nah, yang mewah kita jadikan kebutuhan umum dengan cara menambahkan rasa takut. Ya jadi nggak indah. Masa kok mewah terus menimbulkan rasa takut. Itu mah kantor polisi. Gedungnya mewah, tapi kita ke sana penuh rasa takut. Maaf ya Pak Polisi ya. Begitu perasaanku. Ya sesuatu yang tidak menimbulkan rasa takut, sesuatu yang tidak memicu rasa bersalah, dan itu menumbuhkan jiwa, itulah kemewahan itu. Kemewahan. Jadi sekolah itu bukan kemewahan, menimbulkan rasa takut. Setidaknya pengalaman bersekolahku begitu. Lihat gurunya tuh kita mau di ini lagi, mau diturunkan derajatnya dari manusia menjadi murid, siswa, ya kan? Jadi tidak ada yang bahagia di sekolah itu. Tapi kita bilang sekolahnya mewah, enggak. Kemewahan itu bukan pada gedung, tapi pada jiwa, gitu ya. Pada jiwa. Kemewahan itu tingkat kebahagiaan. Nah, sekarang itu kita mendefinisikan kemewahan itu pada bentuk-bentuk material. Bagus juga sih. Jadi terbedakan tuh antara Suzuki Carry dengan Rolls Royce. Ya itu bagus juga gitu. Tapi kita tidak lupa bahwa ada kemewahan ada perbedaan antara berpikir dan berzikir, itu kemewahan juga. Lebih mewah mana gitu kan. Seperti itu. Ini kita perlu, saya kira apa ya? Kita perlu percepatan sebenarnya gitu ya. Karena pencerahan itu kemewahan. Dan tidak semua orang ingin mewah karena memang ego itu ingin selalu menderita gitu. Hotel Prodeo mewah. Tidak juga. Penjara itu adalah memang kita dibebaskan jiwanya, tapi dibatasi gerak materinya, tubuhnya. Itu tidak mewah. Kemewahan itu kebebasan jiwa dan gerak. Jadi di penjara itu kebalik gitu. Karena kenapa kalau di penjara itu seperti itu settingannya? Karena jiwa orang yang di penjara itu adalah jiwa yang ingin bebas, tetapi dia melanggar hukum-hukum materi. Maka jiwa bebasnya difasilitasi, diajarkan untuk adaptasi dengan hukum-hukum materi. Itulah makna penjara secara spiritual. Dia arogan. Tapi spirit dia untuk mencari kebebasan itu betul. Tapi dia kemudian melanggar kebebasan lain. Maka di penjara, dia dikasih bebas jiwanya. Kamu nggak perlu kerja, kamu nggak perlu ini, bukan duduk manis saja. Tapi kamu jiwamu harus sadar dengan batas-batas material. Nggak bisa kamu ambil begitu saja anak orang. Penjara kamu. Tapi ini kemerdekaan jiwa. Kemerdekaan jiwa satu hal, kebebasan materi satu hal. Seimbangkan keduanya. Kan gitu. Maka dilatih dia di penjara. Jadi berat latihannya itu ya. Jadi orang-orang yang kriminal itu sebenarnya orang-orang yang menghargai kebebasan, tetapi dia melanggar kebebasan yang lain. Maka disediakanlah bilik-bilik penjara itu, biar kamu tahu batas-batas material. Jadi penjara 1x2 itu ya itu batas material. Kamu sadar dalam kehidupan ini
di dunia ini ada batas material, bukan hanya tanpa batas jiwa itu. Dia belajar di situ sampai sadar. Dan seperti itu. Ya, tapi ego senangnya yang biasa, senangnya rata-rata. Nggak mau percepatan ego itu. Alasannya ada aja, antar aja. Kalau gelandangan gimana? Oke. Gelandangan itu bukti ketidakpedulian sosial. Gelandangan itu kan udah kriminal. Ya, bukti ketidakpedulian sosial. Bukti hubungan manusia dengan manusia itu dingin. Tahu, pernah saya gelandangan. Pernah, ini saya gelandangan itu. Dingin hubung. Jadi manusia itu melihat kita itu sama dengan gabus yang terbang di bawah angin. Gelandangan. Saya pernah gelandangan. Tidur di pinggir-pinggir gitu. Saya merasakan dinginnya hubungan manusia dengan manusia. Ya mastering 6 bulan nih. Tidur sama orang gila itu saya. Dingin sekali orang gila itu. Dingin. Jadi kalau didiamkan tuh saya ya pernah ngalamin lah. Didiamkan orang itu ya dingin itu ya dingin. Kalau sekarang itu tak ikut dingin juga. Kalau sekarang itu nangis. Nggak bisa lah ini. Ini kan hubungannya harus nggak boleh didiamkan. Jiwa kita tidak jadi gelandangan. Nah, dalam budaya kita itu ada proses itu. Jiwa kita disuruh jadi gelandangan. Jadi dia ngomong, dingin di meja makan itu kan. Tapi rame di media sosial. Dingin di dalam rumah, rame di itu penyakit baru lagi itu ya. Itu fenomena jiwa baru lagi gitu. Entah bagaimana itu menyembuhkannya gitu ya. Entah bagaimana itu disembuhkan. Sama-sama manusia itu dingin, tapi manusia dengan mesin jadi hangat. Itu sebuah fenomena baru lagi di dalam kehidupan manusia abad modern ini. Atau gimana Mas Imam, tertarik jadi gelandangan? Janganlah. Biasanya yang gelandangan itu kan udah punya tempat yang hangat. Oke. Ya, ke warung main HP. Sendiri-sendiri. Bukti dinginnya hubungan. Itu ciri gelandangan itu nanti. Itu secara spiritual itu jiwanya sudah jiwa gelandangan. Kebanyakan gelandang. Anak-anak yang kecanduan game itu gelandangan aslinya. Ciri dulu dia tidak pernah hangat dalam hubungan. Gimana mau hangat dalam hubungan kan? Apalagi yang di Jakarta. Orang tua jam 4 udah mandi, siap-siap ke kantor. Pulang udah jam 9. Akhirnya jiwa jadi gelandangan. Itu kita bilang sukses. Capek dia jadi gelandangannya. Ya. Jadi kriminal itu punya aspek spiritual. Gelandangan itu juga punya aspek spiritual. Jomblo itu juga punya aspek spiritual loh ya. Itu bukan fenomena sosial biasa. Jomblo itu berarti kebanyakan mengalami rasa dingin terhadap hubungan. Ya, ngapain menjalani hubungan yang dingin? Sudah dingin dituntut lagi, ya. Beban berat hidup itu. Mendingan jomblo dulu. Sambil menghangatkan diri di bawah sinar matahari sendirian gitu. Sadar efek. Nah, jomblo itu sadar efek gitu ya. Tapi jangan dingin. Kalau dingin, jomblo dingin tuh ya nggak seru. Itu nanti jadi gelandangan dia. Jomblo itu harus hangat.
Setiap pagi menyapa gitu ya. TBP, Assalamualaikum. Oke. Tapi ini kita memang apa ya? Saya kira ini kita gimana sih membangkitkan semangat percepatan evolusi gitu loh. Apa sih yang kenapa tidak itu gitu? Karena memang melihat pencerahan itu bukan kemewahan. Kemewahan yang terbuka bagi semua orang gitu. Kadang-kadang juga itu ada mitos pencerahan ini adalah privilege gitu. Bukan. Ini kemewahan yang terbuka untuk semua orang. Maka tempuh itu. Tempuh dengan harta, dengan waktu, dengan energi. Udahlah itu kemewahan itu dikejar gitu, ditempuh. Ditempuh. Mungkin butuh penderitaan baru yang lebih besar. Nah, itu mungkin ya. Karena memang ego itu selalu begitu gitu. Kurang apa coba menderita selama ini? Karena dia nggak sadar dengan kemewahan sebenarnya. Kebanyakan disuruh sabar dalam penderitaan. Nggak mau aku. Aku mau mewah. Di rumah banyak orang nggak mewah lagi. Aku cariin yang mewah. Cepat sadar saya dengan kemewahan. Kemewahan itu penting. Karena mewahan itu berarti setara dengan kebebasan jiwa kita. Jadi yuk, mesti ini ada karsa untuk kemewahan. Kemewahan batin dan kemewahan material. Ya kan? Masalahnya kita dari kecil itu diajarin untuk menderita sih. Itu persoalan, ya ini memang persoalan pembahasaan ya. Persoalan pembahasaan. Itu persoalan. Dan ini kita akhirnya lupa bahwa kehidupan itu kemewahan. Bukan penderitaan gitu ya. Jadi nggak ada kebutuhan akan kemewahan. Batin dulu nggak otomatis, Mas. Jadi nggak otomatis. Jadi dari kemewahan pertama itu mesti kemewahan batin dulu. Oke, itu benar sebagai source-nya kan. Kemewahan batin itu sebagai source. Sebagai sumber. Kemewahan batin. Ini sebagai source. Ya, source. Sumber, daya. Kemewahan batin ini tidak otomatis menjadi kemewahan material, kecuali ada metodologi, lalu kemudian diturunkan menjadi algoritma. Nah, ini baru jadi dia. Jadi nggak semua orang zikir itu kaya, karena dia harus membuat algoritma yang cocok. Jadi harus direfleksikan A sama dengan A. Itu butuh metodologi dan algoritmanya. Nah, belajarlah sini, belajar metodologi algoritmanya itu tahu saya. Karena dulu pernah dilatihkan. Karena banyak orang yang berzikir itu tidak sampai pada membuat algoritma. Hanya sekedar yang penting aku happy, iya sih. Tapi kenapa hanya jadi tidak analog? Kemewahan batin tidak analog dengan kemewahan material. Nah, dulu ya sekarang itu mesti analog. Karena kalau hanya mewah batin tapi secara material tidak mewah, itu dibenci sama anak-anak gitu ya. Ngapain aku berzikir tapi miskin? Beli sempak aja 5 tahun sekali, kayak pemilihan presiden. Ya kan? Harusnya tiap hari ini kan. Hanya untuk, tapi itu pembelanjaannya itu pembelanjaan untuk menganalogikan kemewahan batin. Jatuhnya itu sedekah dia. Bikin pabrik itu bukan dia untuk sedekah, untuk memewahkan yang lain.
Sekarang itu perlu gerakan spiritual itu A sama dengan A. Kemewahan batin bisa dia algoritmakan menjadi kemewahan dohiria. Makanya kehidupan material ini juga suci gitu. 570 itu begitu. Kesadaran 570. Materi itu suci. Karena kenapa suci? Karena dia spirit yang mendohir. Tapi kalau yang masih 500 itu ya melihat materi itu tidak suci. Ada apa? Ada fitnah. Masih ada fitnahnya. Tapi kalau 570 itu semuanya suci. Tidak ada fitnah lagi pada materi. Tidak ada fitnah lagi. Makanya di 570 itu apa kalau di Hawking itu apa? ST. Kalau apa santo ya. Sain. Ya, suci dia. Materi itu suci. Karena dia refleksi dari batinianya. Harusnya sampai ke situ gitu. Kita diajarin dari kecil lah. Kesadaran bawah aja. Nggak pernah diajarkan bahwa harta itu suci. Itu 570 gitu. Ceramah jangan terlalu banyak harta nanti repot juga ini. Akhirnya ya betul, giving dan receiving gitu kan. Komunitas tarekat kebanyakan seperti itu, zikir toh, tapi nggak bisa bikin algoritma. Ya karena kurang cerdas. Masih ada penolakan pada cinta Tuhan yang melimpah dalam batin dan lahiriah. Ya kan. Tuhan kan saya itu melimpah di seluruh dimensi. Tergantung tarekatnya, Mas. Kalau tarekat teman-teman saya ini melimpah betul ini. Yang belum melimpah itu berarti hanya dia kurang serius bertarekatnya gitu ya. Kurang serius. Dan ini teman-teman cepat-cepat lah ya, percepatan gitu. Ya kurang kafah ya. Kurang kafah. Lakukan percepatan gitu ya. Enak kok mempelajari kesadaran. Tapi memang harus ada karsa untuk mengalami kemewahan itu. Karsa untuk mengalami kemewahan. Karena kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Jadi kita perlu bikin lagi ujar-ujar baru gitu ya. Pencerahan itu bersama dengan kemewahan. Karena kefakiran dekat dengan kekufuran. Gitu. Itu harus dibikin kredo baru. Kita ini terlalu lama disuruh hidup dalam kefakiran. Budaya kita kan budaya, apalagi kadang-kadang tradisi pondok itu ya. Ya, itu harus dibatasi gitu. Kadang-kadang nggak terjelaskan bahwa hidup fakir itu adalah spirit, jiwa karsa orang pondok. Jangan begitulah. Harus dibikin fase. Fase pertama meninggalkan dulu dunia, ya toh. Fase kedua memakmurkan. Nah, itu baru anak pondok dulu digituin, Mbak. Ya, kamu ini fase pertama meninggalkan dunia. Fase keduamu sebagai anak pondok itu mesti memakmurkan dunia. Jangan meninggalkan dunia toh. Memakmurkannya enggak pernah diajari ya. Enggak bisa. Kukut agama itu. Iya, budaya kudisan masih ada itu. Ya, fase pertama kalau kita mondok itu ya meninggalkan dunia itu paling enggak yang saya tempuh. Fase kedua, ayo pergi, mamurkan dunia. Mbak di sini aja, saya nggak bisa disuruh guru kok malah di sini aja. Sana ke Jakarta, mamurkan. Ada fase itu setidaknya dalam hidup saya gitu ya. Pertama kamu belajar aja, nggak usah kemana-mana. Setelah itu nanti, sana kamu udah belajar memakmurkan dunia. Ternyata dengan memakmurkan diri sendiri dulu. Ya itu harus ditempuh lah ya.
Ambil jalan spiritualitas, tinggalkan dunia untuk memakmurkan dunia. Tahapan itu harus diambil. Dan itu mulai aja sekarang, gak usah nunggu besok. Mulai sekarang. Oh ya, ikut sudah. Kalau yang nggak mampu bayar tapi bantuin saya di rumah cari duit, kan bisa juga kan, ada begitu kan. Orang belajar pencerahan itu ya harus memang ada modal. Kalau nggak ada modal itu ya kayak Salis, datang bawa aja bang, pokoknya saya terserah lah, mau tinggal di luar nggak apa-apa. Tapi spiritnya bagus, dia tidak mau menunda. Ya, tuh. Kalau punya duit saya kira dia nggak mau ini kayak gini ya, nggak mau. Saya pingin bayar fasilitasi khusus. Tapi spiritnya ya bagus Salis ini. Sekarang udah tertawa Elosen naik terus. Sekarang tertawa terus tiap pagi, dia udah mandi, udah klinis, pakai celana panjang. Pakai sarung malah ya, udah disarungin semua ya. Mau meliputi, dia udah belajar meliputi. Sebelum-sebelumnya pakai celana, itu pun pendek. Sudah tidak meliputi, pendek lagi. Oke lah ya teman-teman, ya itu saja. Pokoknya upayakan tuh percepatan gitu ya. Gak usah nunggu tarsok. Karsa kemewahan ini harus menjadi tema baru dalam kehidupan kita. Mewah secara batin, dan kemewahan batin itu harus menjadi algoritma dalam kehidupan lahiriah. Mestinya begitu, Kim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad. Sebelum 500 jangan nikah dulu, jangan bilang teman-teman. Ya, memberitahukan ya teman-teman, untuk yang pengen mengikuti bedah buku Biology of Belief, untuk yang pernah ikut kelas Biology of Belief cuma bayar 120 aja ya. Untuk yang sudah punya bukunya tinggal bayar 180 aja. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.